semua yang diarahkan oleh dokter, semua yang disarankan oleh dokter pasti sudah melalui tahapan-tahapan tertentu yang pastinya juga untuk kebaikan dari pasiennya. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Raja Penidur. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita sering bertanya-tanya, apakah setelah kita memiliki gejala sakit perut kanan sebelah bawah, mual muntah dan yang lain-lain, apakah dokter sudah pasti memastikan bahwa kita mengalami yang namanya appendicitis atau peradangan usus buntu? Ternyata belum tentu. Ada beberapa tahapan yang biasanya dilakukan oleh dokter dalam menentukan diagnosa apakah kita terkena infeksi atau peradangan usus buntu atau tidak. Tidak bisa hanya dengan sekedar keluhan kita semata, tapi juga melakukan pemeriksaan-pemeriksaan lain. Nah, contohnya yaitu yang pertama dengan pemeriksaan laboratorium darah, ya. Biasanya yang kita periksa itu atau yang biasa diperiksa itu adalah leukosit, nah, atau sel darah putih. Nah, kenapa diambil sel leukositnya? Kenapa diperiksa sel leukositnya? Nah, diperiksa itu untuk menentukan apakah adanya infeksi atau tidak. Nah, salah satu ciri atau gejala peradangan usus buntu itu adalah adanya infeksi. Nah, untuk menentukan infeksi atau tidak, biasa kita melihat dari hasil labor. Leukosit normal itu sekitar 5.000 sampai 10.000. Nah, pada kondisi terjadinya peradangan, maka leukosit kita akan meningkat menjadi di atas 10.000. Nah, bagi yang belum tahu leukosit, cek video yang lain ya, ada video nanti. Oke. Kemudian apabila hasil dari laboratorium darah kita di atas 10.000, maka kita juga biasanya dilakukan pemeriksaan lain seperti contohnya tes kehamilan. Nah, ada yang bertanya, kenapa tes kehamilan perlu? Nah, gunanya yaitu untuk memisahkan atau mengurangi kemungkinan penyakit lain selain appendicitis, contohnya kehamilan atau ada kista atau masalah-masalah kehamilan yang bisa jadi ciri dan gambarannya mirip dengan usus buntu. Nah, ketika tes kehamilannya negatif, nah, kemungkinan besar memang dari appendix. Tapi kita juga tetap harus melakukan pemeriksaan lain, contohnya USG. Nah, juga perlu selain untuk melihat organ dalam kita, terutama usus buntunya, kita juga melihat kemungkinan yang lain. Nah, selain itu juga kita juga biasanya melakukan pemeriksaan panggul atau lainnya. Gunanya apa? Untuk melihat apakah ada kemungkinan dari ginjal atau yang lainnya. Selain pemeriksaan USG, CT scan atau MRI, tes kehamilan, tes labor, juga kita biasanya disuruh untuk melakukan pemeriksaan ronsen dada atau ronsen torak. Nah, kegunaannya apa? Kalau dipikir ya, sakit kita di perut kanan sebelah bawah. Kenapa dada yang kita ronsen? Nah, itu digunakan untuk menyingkirkan kemungkinan adanya sakit infeksi paru-paru atau pneumonia. Nah, jadi sobat sekalian, ternyata tidak segampang yang kita bayangkan dokter menentukan sebuah diagnosa, apalagi menentukan apakah kita harus operasi atau tidak. Nah, jadi jangan takut untuk memeriksakan penyakit kita ke dokter, karena semua yang diarahkan oleh dokter, semua yang disarankan oleh dokter pasti sudah melalui tahapan-tahapan tertentu yang pastinya juga untuk kebaikan dari pasiennya, karena tujuan kita adalah untuk kesembuhan. Oke sobat sekalian, saksikan terus channel Raja Penidur, jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye.